sebelumnya, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah berdakwah pada masa periode Mekah. Yang terakhir kemarin saya ingatkan bahwa sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah, beliau itu sudah melaksanakan dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan 13 tahun ini memang tidak dikatakan berhasil karena banyak sekali ancaman, siksaan, hambatan dari orang kafir Quraisy Mekah. Tapi kemudian ada momen di mana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pak, mau nanya Pak, kenapa sih Rasulullah itu hijrahnya harus ke Madinah, nggak ke Syam, Yaman, Palestina atau ke Indonesia? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, bukan ke kota yang lain? Mungkin Palestina, Syria, Yaman, Syam. Kenapa Rasulullah harus hijrahnya ke Madinah? Coba, ada yang tahu? Pak, saya mau menjawab. Kenapa di Madinah? Karena masyarakat Madinah sudah mengenal agama ketuhanan seperti percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan, dan adanya perjanjian Aqabah yang menjamin dakwah Nabi dan pengikutnya selama di Madinah. Seperti itu Pak. Nah, ada yang menjawab bahwa Rasulullah itu hijrah ke Madinah karena orang Madinah sudah mengenal agama ketuhanan, yaitu tentang adanya hari kiamat, adanya apa tadi, tentang mereka percaya hari kebangkitan dan lain-lain. Itu benar. Tapi yang paling penting, yang menjadi momen utama kenapa Rasulullah itu kok hijrahnya ke Madinah adalah adanya yang namanya perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Tetapi sebelum sampai ke perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, saya mau menerangkan bagaimana keadaan orang Yasrib atau orang Madinah sebelum adanya Rasulullah datang ke Yasrib atau Madinah. Jadi di Yasrib itu ada 4 kubu, di mana dari selatan, sebelah selatan itu ada suku Aus dan suku Khazraj, ini suku Arab asli. Tetapi kemudian di sebelah utara ada orang-orang Yahudi, yaitu dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Mereka ini saling bertengkar terus, saling peperangan terus yang dialami. Tetapi ternyata meskipun begitu keadaannya, mereka masih percaya dengan agama ketuhanan yang mereka anut dari Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim itu memang sebelumnya sudah mengajarkan agama Hanifiyah dan salah satu syariat agamanya adalah melakukan ibadah haji. Pak, tanya Pak, kenapa Pak ada perjanjian Aqabah 1 sih? Itu perjanjian antara siapa dengan siapa ya Pak? Karena dakwah Rasulullah itu ditentang oleh masyarakat Arab Madinah. Kenapa kok terjadi perjanjian Aqabah 1? Pada masa Rasulullah itu sudah hampir putus asa dengan mendakwahkan Islam di Mekah, ternyata ada rombongan orang dari Yasrib. Ada rombongan orang dari Yasrib yang melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mekah, orang Yasrib ini ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajak mereka untuk mendakwahkan Islam. Dan anehnya orang ini langsung percaya. Orang Yasrib ini langsung masuk ke dalam Islam. Kenapa orang-orang Yasrib langsung percaya Pak? Kan mereka belum mengenal Muhammad. Ya, jawabannya adalah karena memang mereka sudah punya pemahaman dalam agamanya bahwa nanti di Mekah akan ada nabi yang baru, akan muncul nabi yang terakhir. Ternyata setelah mereka datang ke Mekah dan ketemu Nabi Muhammad, mereka langsung percaya bahwa Muhammadlah nabi yang mereka nanti-nantikan. Makanya kemudian mereka langsung mau masuk Islam dan melakukan perjanjian dengan Rasulullah yang disebut dengan perjanjian Aqabah 1. Perjanjian Aqabah 1 ini adalah perjanjian Rasulullah dengan 12 orang Yasrib. 12
12 orang Yasrib yang mereka melakukan perjanjian ini di Bukit Aqabah. Perjanjian ini juga disebut dengan perjanjian wanita, ya, atau Bai'atun Nisa, karena salah satu dari 12 orang Yasrib ini ada salah satunya adalah wanita, yaitu Afra binti Ibnu Abi Samad. Ya. Apa isinya? Di antara isinya adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah. Mereka tidak akan membunuh. Kemudian mereka tidak akan berzina. Mereka tidak akan menipu. Mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah. Dan mereka tidak akan memfitnah atau menghasut. Ini mereka tidak melakukan ini karena ini termasuk perjanjian mereka dengan Rasulullah yang namanya perjanjian Aqabah. Saya tanya dari ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah ada salah satu perjanjian ini yang menyimpang dari syariat Islam? Tidak. Jawabannya tentu tidak, karena syariat Islam itu memang sesuai dengan perjanjian ini, yang artinya 12 orang ini sudah termasuk masuk Islam. Ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, ya, 12 kenabian. Setelah sampai 12 orang ini pulang ke Yasrib, ternyata mereka kemudian menyebarkan berita kepada para masyarakat Yasrib bahwa di Mekah ada nabi yang baru, yaitu Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam, ajaran yang baru, ajaran yang lebih sempurna. Maka pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 13 kenabian, tidak hanya 12 orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka lebih banyak lagi, yaitu sekitar 73 orang. Apa tujuan mereka untuk melakukan ibadah haji ke Mekah? Kok sampai 73 orang? Padahal sebelumnya, di tahun sebelumnya ada sekitar 12 orang saja. Ternyata mereka mau ketemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Setelah itu kemudian mereka ingin mengajak supaya Nabi Muhammad pindah saja ke Yasrib. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad bisa mengajarkan Islam langsung di sana, yaitu di Yasrib atau di Madinah. Makanya setelah 73 orang ini sampai di Mekah, kemudian mereka ketemu dengan Rasulullah dan melakukan perjanjian sekali lagi yang bernama perjanjian Aqabah kedua. Inilah yang menjadi tonggak atau menjadi cikal bakal yang menjadi alasan utama kenapa Rasulullah bisa melakukan hijrahnya ke Madinah, yaitu dari perjanjian 1 dan perjanjian Aqabah kedua. Tanya lagi Pak, kalau isi perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 itu sama atau tidak Pak? Apa isinya perjanjian Aqabah kedua? Yaitu mereka siap untuk mendakwahkan Islam. Ya. Mereka siap untuk mendakwahkan Islam dengan Rasulullah kepada sanak saudaranya. Kemudian mereka juga siap untuk mendakwahkan Islam dengan harta kekayaannya, dengan jiwa raganya. Kemudian mereka juga siap untuk melindungi Nabi Muhammad dari fitnahan, dari ancaman, ya. Kemudian yang terakhir, isi dari perjanjian Aqabah kedua, yaitu mereka berani menanggung resiko apapun dalam mendakwahkan Islam dengan Nabi Muhammad. Jadi dari perjanjian Aqabah kedua ini isinya menunjukkan bahwa tekad bulat dari 73 orang Yasrib untuk melindungi Nabi Muhammad. Jadi dari perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah kedua, inilah yang menjadi tonggak, yang menjadi cikal bakal awal, yang menjadi
acuan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Di mana isinya di sini ada Nabi Muhammad dengan 73 orang Yasrib. Mereka berjanji bahwa akan mendakwakan Islam bersama Nabi Muhammad kepada sanak saudaranya. Kemudian yang kedua, 73 orang ini juga berjanji kepada Nabi Muhammad akan memperjuangkan Islam, mendakwakan Islam dengan harta benda mereka. Kemudian yang ketiga, 73 orang ini akan melindungi Nabi Muhammad dari fitnah, dari ancaman, bahkan termasuk dari ancamannya orang kafir Mekah. Mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka berjanji juga bahwa akan menanggung segala resiko ketika mendakwakan Islam dengan Nabi Muhammad. Setelah ini, kemudian Rasulullah menyuruh pamannya yang bernama Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal Abbas ini adalah orang yang belum masuk Islam, tetapi dia patuh dengan Nabi Muhammad. Diperintahkanlah Abbas untuk menemani 73 orang ini sampai di Yasrib. Kemudian setelah itu kaum muslimin keseluruhannya hijrah secara diam-diam. Bahkan Rasulullah pun hijrahnya juga secara diam-diam. Hanya satu orang saja yang hijrahnya secara terang-terangan. Bahkan mengatakan, siapa yang berani menghalangiku hijrah, maka siap istrinya menjadi seorang janda. Artinya orang yang menghalangi dia hijrah pasti akan dibunuh. Siapa kira-kira yang menjadi sahabat satu-satunya yang berani hijrah secara terang? Itu Umar bin Khattab. Di sini cukup penjelasannya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana proses hijrahnya Rasulullah, bagaimana proses hijrahnya kaum muslimin sampai di Yasrib